Eh, hai. Aku bergegas menyejajari langkah Ali. Dari mana? Kamu tahu si hitam hilang? Sambil nyengir, Ali tidak mengacuhkan pertanyaanku dan terus berjalan. Dari mana kamu tahu? Aku menghalangi langkahnya. Sebal, jawab dulu salamku yang tadi. Ali berkata santai, baru. Kupikirkan akan memberitahumu atau tidak. Aku melotot, sebal bukan kepalang. Ku tatap wajah Ali dengan galak, tapi tidak mempan. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Ali tidak akan mengalahkannya karena aku cewek. Baiklah. Pagi juga, jawabku. Ah, itu sih bukan menjawab salam. Itu orang lagi ketus. Ingin rasanya aku mendorong tubuh si biang kerok itu. Coba diulangi. Nah, selamat pagi, Ram. Aku menelan ludah, meremas jemari. Selamat pagi, Rang. Ali mengulang salamnya, cengar-cengir, sengaja. Benar menunggu jawabanku. Selamat pagi, Ali. Aku benar-benar kalah. Masih belum pas. Rang masih kayak orang kebelet ke toilet. Ali tertawa. Aku hampir mendorong badannya, jengkel. Selamat pagi, Re. Ali mengulang salamnya sambil menahan tawa. Selamat pagi, Ali. Kali ini, aku menjawab sungguh-sungguh. Nah, itu baru keren. B, aku lapar. Ra, mau ke kantin dulu? Ali, justru balik kanan, kembali ke lorong, hendak menuju anak tangga. Hei, nanti dulu. Aku bergegas menghalangi. Tadi kamu sudah janji mau kasih tahu aku dari mana kamu tahu kucingku hilang. Siapa yang janji? Ali memasang wajah paling bodoh sedunia. Maksud ekspresi wajah itu sebenarnya adalah akulah yang paling bodoh sedunia karena tidak mengerti kalimatnya. Aku tadi hanya bilang nanti. Kupikirkan akan memberitahumu atau tidak, hanya itu. Aku terdiam, menggeram. Atau kamu mau mentraktirku bubur ayam, Ra? Ali tersenyum, mengedipkan mata. Nanti baru kupikirkan lagi, apakah akan memberitahumu atau tidak. Tidak mau, sebalku nyaris di ubun-ubun. Atau kamu jawab dulu pertanyaanku kemarin. Kamu sungguhan bisa menghilang, kan? Nanti akan kuberitahu apapun pertanyaanmu. Bahkan termasuk misalnya, apakah Miss Keriting itu rambutnya benar? Benar keriting atau hanya wig? Aku berpikir sejenak. Lantas mengembuskan napas, berusaha mengempiskan rasa jengkel. Urusan ini sama seperti yang kubilang pada Seli, percuma, tidak pantas ditanggapi. Semakin ditanggapi, Ali malah semakin senang dan dia semakin punya amunisi. Aku menyeka dahi, memutuskan melangkah meninggalkan Ali. Hei, Ra, kok kamu malah pergi? Ali mengangkat bahu, bingung. Aku masuk ke dalam kelas, tidak menoleh. Tapi Ali sudah menyusulku. Kita ngobrol di kantin yuk, mumpung sepi. Nanti aku beritahu dari mana aku tahu kucingmu hilang. Di sana tidak akan ada yang menguping pembicaraan tentang menghilang itu. Ali berusaha membujuk. Sedikit menyesal gagal menjebakku mengaku, atau kamu mau tahu sesuatu tanda tanya. Misalnya, apakah si hitam itu sungguhan ada atau tidak? Aku bisa membantu. Aku sudah memutuskan tutup telinga. Melangkah menuju meja Ali. Memang jenius, serba tahu, banyak akal, tapi dia lupa satu hal. Kegeniusan dan rasa ingin tahunya itulah yang menjadi kelemahannya. Cepat atau lambat, karena rasa penasaran, dia akan mengalah. Dan aku akan tahu dari mana dia bisa tahu si hitam hilang, termasuk seruannya barusan. Dasar jerawatan. Begitu saja marah, cewek banget. Ali bergumam. Kesal, menyerah, meninggalkanku sendirian di kelas. Apa Ali bilang? Jerawatan. Kalau saja menurutkan perasaan, sudah. Kutimpuk si biang kerok itu dengan sepatu. Sejak kapan ada yang mengataiku jerawatan?
Dia itu yang seluruh sekolah juga tahu sudah. Berantakan rambutnya, ketombean pula. Matahari beranjak naik. Langit cerah membuat cahayanya menerabas lembut melewati kisi-kisi ruangan. Sekolah mulai ramai. Teman-teman sekelas satu persatu masuk, meletakkan tas. Mereka saling sapa, suara dengung percakapan. Teriakan, ada yang bermain bola di lapangan, apa saja memenuhi sekolah. Seli tiba setengah jam kemudian. Menyapaku pagi, aku tersenyum, mengangguk, kamu tidak ketinggalan buku PR Miss Keriting lagi, kan? Seli tertawa sambil memasukkan tas ke laci meja. Aku mengangkat buku PR matematikaku. Pukul 7.15 menit, bel bernyanyi nyaring, menghentikan seluruh keramaian. Anak-anak bergegas masuk ke kelas, pelajaran pertama hari ini akan segera dimulai. Seperti biasa, ketukan suara sepatu Miss Keriting terdengar di lorong, jauh sebelum dia tiba di kelas. Hari ini, dia mengenakan kemeja coklat lengan panjang, celana kain berwarna senada, dan sepatu hitam. Cocok dengan wajahnya yang penuh disiplin. Rambut keritingnya terlihat rapi. Ah, apakah itu rambut asli atau wig? Aku buru-buru mengusir pertanyaan dalam hati saat melihat rambut Miss Keriting ini pasti gara. Gara Ali barusan, semua yang keluar dari mulutnya memancing rasa penasaran. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Kami kompak menjawab. Keluarkan buku PR kalian. Itu selalu kalimat standar pembuka. Miss Keriting, dia tidak merasa perlu mengabsen kami. Cukup mengabsen buku PR. Anak-anak bergegas mengeluarkan buku PR dari dalam tas. Rasa sebalku dibilang jerawatan oleh Ali akhirnya terbayar. Lihatlah, Ali lagi tidak mengerjakan PR, tepatnya dia mengerjakan hanya saja salah halaman. Brilian sekali, Ali. Ibu suruh kerjakan halaman 50. Kamu malah mengerjakan halaman 40. Sebagai informasi, itu PR kita minggu lalu. Makanya lubang telingamu yang besar itu harus sering-sering dibersihkan. Teman-teman sekelas tertawa. 1-2 menepuk ujung meja. Seli menyikutku, memasang wajah senang yang jahat. Kami menatap Ali meninggalkan kelas sambil menggaruk kepalanya. Rambutnya berantakan. Dia melangkah menuju pintu. Aku menatap punggung Ali, menilik raut wajahnya. Sepertinya dia tidak malu atau keberatan diusir dari kelas pagi ini, malah senang. Pelajaran matematika yang selalu terasa lebih lama daripada biasanya dimulai. 1 jam berlalu. 3-4 orang teman menguap, memperhatikan seliweran rumus di papan tulis. Mereka mulai gelisah, seperti duduk di bangku panas. Miss Keriting sebenarnya guru yang baik. Dia menjelaskan dengan terang dan sistematis. 2 jam berlalu. Separuh teman menyusul menguap, mengeluh, tidak mengerti, konsentrasi berkurang cepat, meskipun Miss Keriting berusaha bergurau di tengah pelajaran. Intermezzo, akhirnya bel istirahat pertama berbunyi nyaring, menyelamatkan sisa teman yang belum menguap. Dengung riang memenuhi langit-langit kelas. Meski bungkam sejenak saat Miss Keriting berseru minggu depan ulangan sumatif. Tidak apalah, setidaknya masih minggu depan penderitaan ulangan itu. Rah, temani aku ke kantin, yuk. Seli memegang lenganku. Isi kelas tinggal separuh. Aku tidak lapar. Aku menggeleng malas. Ayolah, aku traktir makan bakso lagi. Seli mengedipkan mata. Aku nyengir lebar. Bukan soal ditraktir atau tidak, aku lagi malas kemana-mana, lebih suka duduk di kelas. Tapi Seli berhasil membujukku. Kelas dengan segera kosong. Teman-teman memilih melemaskan badan di luar setelah sebagian menatap rumus matematika. Menyisakan 1 anak di kelas, dan itu adalah Ali. Dia justru melangkah masuk ke kelas,
menepuk-nepukkan tangannya, membersihkan debu, lagi-lagi. Seperti habis memasang sesuatu, kayaknya Ali akan tinggal di kelas. Dia bahkan melirik mejaku. Baiklah, lebih baik aku ikut Seli ke kantin. Letak kantin ada di belakang sekolah, bangunan tersendiri. Persis di sebelah parkiran motor dan bangunan gardu listrik dengan tiang-tiang tinggi. Aku dan Seli berjalan cepat menuruni anak tangga. Melintasi lorong bawah, sesekali menyapa dan disapa teman yang lain. Kantin tidak seramai kemarin, tapi tetap tidak mudah memperoleh meja kosong. Jangan di sana, Seli mendadak menahan lenganku. Bukannya kita mau makan bakso? Aku menatap Seli, tidak. Mengerti. Ada kakak kelas geng cheerleader kemarin yang kamu timpuk. Kepalanya, Seli menarik tanganku, berbisik cemas, lalu ia ngacir sambil berkata, kita makan batagor saja, ya? Aku tertawa. Menatap kerumunan kakak kelas itu, tapi bisa jadi mereka sudah lupa kejadian kemarin, kan? Kita tetap makan bakso, ya? Seli menggeleng tegas. Baiklah, aku mengikuti punggung Seli. 5 menit menunggu, 2 piring penuh batagor terhidang. Kamu tidak sempat sarapan di rumah. Sel, aku menatap Seli yang antusias meraih sendok. Sarapan kok, selalu. Seli menyendok 2 potong batagor sekaligus. Lapar saja, pelajaran Miss Keriting menghabiskan banyak energi. Aku tertawa. Mengangguk setuju, meraih piringku. Kamu tahu tidak, rambut Miss Keriting itu asli keriting atau bohongan? Aku asal komot ide percakapan, 3 menit setelah diam. Karena Seli asik sekali dengan batagornya. Dahi Seli terlipat, rambut asli, kan? Memangnya wig? Aku mengangkat bahu. Aku juga bertanya, penasaran gara-gara ucapan Ali tadi pagi, 2 gelas es jeruk dikirimkan ke meja kami. Seli berhak kepedasan, bilang terima kasih. Kamu sekarang jerawatan ya? Tanda tanya. Seli menyelidik, menatap jidatku sambil meneguk sepertiga isi gelasnya. Aku refleks menyentuh jidat yang ditatap Seli, jadi ingat lagi. Tadi pagi diumpat Ali, benar, ternyata di jidatku ada benjol kecil. Aku mengangkat sendok, melihat bayangan jerawat di jidat. Aku mengeluh. Sebenarnya aku tidak jerawatan. Jerawat seperti ini selalu muncul kalau aku lagi banyak pikiran. Sepertinya memikirkan kejadian si hitam hilang dan masalah kantor papa semalaman sukses membuatku berjerawat. Mereka seperti jamur pada pagi penghujan. Itu bakal jadi jerawat besar loh, Aku memegang-megang jerawatku, memang terasa besar. Seli menepis tanganku, jangan dipegang, nanti tambah besar. Apalagi kalau kamu pencet-pencet, nanti bisa pecah dan beranak pinak. Jadi tambah banyak, horor. Wajah Seli serius sekali seperti wajah dokter spesialis kulit dan kecantikan para boyband Korea yang digemarinya. Aku melotot, bukannya menghibur teman yang jerawatan, Seli malah menakut-nakuti. Apa mau dikata, usiaku masih 15 tahun, kelas 10. Dan seperti kebanyakan remaja seumuranku, jerawat satu saja bisa bikin rusak suasana hati. Aku akhirnya hanya mampu menghabiskan separuh porsi batagorku. Selera makanku hilang. Seli menawarkan diri menghabiskan batagorku tuntas 1 menit. Aku mengajak Seli kembali ke kelas. Menunggu bel masuk yang tinggal beberapa menit lagi. Lusa kantinnya tutup loh, Neng. Sudah tahu belum? Mama. Batagor basa-basi mengajak bicara sambil mencari uang kembalian dari sakunya. Tutup. Kok tidak ada pengumuman jauh-jauh hari? Seli yang selalu berkepentingan dengan kantin bertanya memastikan. Mendadak, Neng, itu gardu listrik dekat kantin mau diperbaiki.
Karena kantin ini dekat gardu, jadi diminta ditutup sama petugasnya. Tadi baru saja petugas PLN-nya bilang, cuma tutup sehari kok. Enggak. Ada kembaliannya nih. Gimana? Ya sudah, sekalian buat bayar mamang bakso. Kemarin saya beli 2 mangkuk. Tolong dibayarkan, ya sama jeruknya juga. Seli gesit. Punya ide lain melirik meja dekat gerobak bakso yang masih diisi gang. Cheerleader. Mamang Batagor mengangguk. Sudah terbiasa dengan pola pembayaran canggih seperti ini di kantin. Sisa pelajaran hari ini lebih santai, teman-teman lebih banyak. Tertawa mengikuti pelajaran sejarah, gurunya kocak meski sudah beruban, sepuh, hampir pensiun. Mister Rosihan lebih banyak mengajar dari pengalamannya dibanding buku teks yang kami pegang, membawa kliping-kliping koran ke dalam kelas yang tebalnya membuat kami semakin respek padanya. Menurut bisik-bisik Seli, Imir Rosihan bahkan kenal dengan beberapa tokoh nasional dalam buku sejarah kami. Lewat istirahat kedua, jam pelajaran terakhir adalah bahasa Inggris. Imper, Theo, guru yang tampan dan pintar berbahasa Inggris itu 5 tahun. Pernah tinggal di London, menyuruh kami bermain drama, praktik, conversation. Seli yang ngefans berat dengan Mr. Theo terlihat menyunggingkan senyum sepanjang pelajaran. Dia lebih banyak memperhatikan wajah Mr. Theo, lantas mengangguk sok paham dibanding menyimak penjelasan. 2 kali Seli salah paham, sok siap maju ke depan kelas padahal belum dipanggil. Teman sekelas ramai tertawa. Seli hanya cemberut kembali ke bangku. Aku juga suka pelajaran ini, juga pelajaran sejarah, tapi jerawat sialan di jidat membuatku tidak konsen, meskipun Seli sejak dari kantin berkali-kali menyikut, berbisik, jangan dipegang-pegang, Rah, nanti menular ke pipi, dagu, hidung, kemana-mana. Aku tetap saja refleks memegang jerawat itu. Rasanya ingin kupencet kuat-kuat. Ini situasi yang menyebalkan. Belum lagi aku satu kelompok dengan Ali mementaskan drama. Si biang kerok itu berkali-kali sengaja menunjuk jidatku dengan ujung bibirnya. Bel pulang berbunyi nyaring. Ember Theo menutup pelajaran dengan mengajak kami bertepuk tangan, mengapresiasi pentas drama amatiran di depan kelas barusan. Teman-teman bergegas membereskan buku dan tas. Aku melangkah malas kembali ke meja. Hari yang buruk sekali lagi. Aku refleks menyentuh jerawat besar di jidat, mengeluh dalam hati. Jangan-jangan 2-3 hari ke depan, aku akan terus berurusan dengan jerawat ini hingga kempis dan hilang sendiri. Aku sama sekali belum menyadari. Justru gara-gara jerawat batu, inilah terjadi sesuatu yang mencengangkan beberapa jam ke depan. Lanjut part 10.